Oke, selamat siang. Kembali lagi bersama kami berdua di The Cus. Lama tak jumpa guys ya, meskipun baru seminggu. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman kalian semua yang udah mau nontonin kami. Ya, meskipun kami masih pemula, semoga saja bisa berkembang guys ya. Dan terus ya, berkembang. Terus support kami dan selalu pantau channel kami. Nah, dari temanya itu kami ini mau mereaksi video-videonya Kang Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat. Karena menurut kami Kang Deddy ini ada setiap harinya ada hal-hal baru, inovasi baru, gebrakan baru untuk kepemimpinannya di Jawa Barat, di Provinsi Jawa Barat. Barangkali ya suatu hari ada kepemimpinan di daerah lainnya. Semoga yang saja. Seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Jadi ya kita excited ya, senang banget lah istilahnya dengan pemimpin positif seperti Kang Deddy Mulyadi. Oke nih, langsung kita lihat aja dulu videonya. Barangkali nanti kita di tengah perjalanan ada hal-hal yang harus kita komentari ya. Betul, ada yang harus kita koreksi. Bolehlah, gas. Oke, siap. Let's go. Jadi yang disebut dana hibah itu adalah dana hibah untuk sekolah. Sekolah swasta, Pak. Sekolah swasta. SMA, SMK, SLB swasta. Oke, tetapi Bu harus punya komitmen. Saya minta komitmennya. Ya kan? 1,7 triliun. Kan itu kan bukan dana hibah kita untuk sekolah swasta berapa? 1,7. Dana hibah pemerintah provinsi untuk sekolah swasta 1,7 triliun. Ya, betul. Ya kan? Ya. 1,7 triliun. Nanti saya lihat listnya. Dari 1,7 triliun itu masih ada nggak sekolah yang nahan ijazah? Gitu Pak. Kalau sekolahnya masih, kepala sekolahnya ngomong di medsos, di itu, di ini, ngomong ngotot-ngotot nahan ijazah, aku coret dana hibahnya. Biar nggak nahan ijazah. Keren. Ini membahas tentang dana bos ya guys ya. Dana bos yang mungkin kucuran dananya sampai mencapai angka 1,7 triliun. Nah, itu dikoreksi lagi sama Pak Deddy. Jika ada kepala sekolah yang masih nahan ijazah, bisa di blacklist kepalanya. Camkan itu baik-baik. Di stop itu dananya itu. Ya, mati tuh rezekinya ya. Jadi gelandangan dia. Hanya jangan macam-macam ya guys. Lanjut. Gas. SMA, SMK, SLB provinsi. Iya. Nah, kan kita udah kasih hibah. Kenapa kasih hibah? Misalnya orang cuman jumlah siswa hanya ngutang kalau diakumulasiin jadi 20 juta misalnya. Kok harus ditahan ijazah? Ini yang saya maksud, balikin dulu dong, udah balikin. Nanti saya lihat, ini dapat hibah provinsi enggak? Gitu, jangan double-double. Bener nggak ngomongnya? 1,7, Pak. Betul. Iya, maksudnya ngomong saya bener nggak? Betul sekali. Jadi kalau Jangan ABS di pemerintah tidak memberikan, baru asal kita Bapak ada senang alasan. gitu Nah, istilahnya. kalau pemerintah tidak ngasih duit, tidak memberikan bantuan, tidak memberikan hibah, ada alasan nahan ijazah. Tapi kalau pemerintah bantu memberikan hibah 1,7 triliun, tapi ijazahnya masih ditahan, ngapain kita ngasih hibah 1,7 triliun ijazah masih ditahan? Ya udah aja, cabut aja ijazahnya. Saya kasih, saya bayarin ke sekolahnya, saya bayarin sekolahnya semuanya. Ya kan? Tapi kamu nggak boleh lagi minta dana hibah 1,7 triliun. Kita bangun sekolah lagi aja. Ya. Biar nggak nahan ijazah. Ada juga bantuan kan dari itu kan dari BOS pusat, dari APBN. Ada dua, ini dari PAD juga kita berikan melalui bantuan pendidikan menengah universal kepada sekolah swasta juga. Itu sebesar 623 miliar. Artinya kita pun bantu. Masih ada Itu kan biaya yang 1,7 tambahan hibah lagi. dari pusat untuk Bos pusat bos pusat untuk Uang kabupaten untuk sekolah menengah Ya. dan sekolah menengah kejuruan. betul. Nah kan kemudian itu kewajiban, Ya. kewajiban yang dititipkan dalam bentuk dana hibah. Nah kemudian kita juga bantu juga dari dana murni pendapatan daerah provinsi Jawa Barat Ya. sebesar 623 miliar.
623 miliar. Makanya jangan Totalnya jadi 2,3 triliun untuk sekolah. Tadi kan 1,7 kan berarti bengkak 5. tambah 600 sekian 600 sekian miliar. Jadi 2,3 triliun untuk sekolah. Kan listnya ada dong penerimanya. Ada Pak. Nanti saya lihat ya. Ya kita umumin aja Pak. Penerima yang bantuan dari provinsi yang 600. Ya, termasuk dari pusat juga Pak. Nah, Ya. ya. Kan bos juga dari Ya masuk pusat ke juga. APBD Kalau kita. misalnya alasannya ke bos kan untuk biaya operasional siswanya aja, gurunya kan belum digaji, bangunan sekolahnya kan dari mana, kan bisa begitu alasannya. Oke, kita terima alasan itu. Nah kemudian yang kita fokuskan adalah yang dari provinsi kan lumayan. Berapa? 620 miliar. Kan lumayan 620 miliar. Ya diumumin aja yang dapat 620 miliar. Jadi saya katakan sekolah swasta pun mendapat BOS. Bos dari pusat dan bos dari Iya, sekolah swasta juga mendapat BOS dari pusat dan mendapat bantuan operasional dari provinsi. BOS dari pusat untuk Oh, iya. sekolah swasta SMA, SMK itu 1,7 triliun. Dari bantuan provinsi yang bersumber dari dana APBD, pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat 600 miliar. Jadi kita ini bantu anak Jawa Barat sekolah. Itu nanti umumin ke publik, diaksesnya di mana tuh yang 600 nanti? Yang penerima tuh Pak. Dinas Pendidikan. Aksesnya di ininya di webnya Oh, di mana? Ya, ada link Dinas Pendidikan Pak khusus. Linknya apa? dinaspendidikan.jabarprov.go.id ya. Ya oke, gini aja. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat segera umumkan kepada publik sekolah-sekolah yang mendapat bantuan dari pemerintah provinsi dalam bentuk dana operasional untuk pendidikan, sehingga mereka tidak lagi teriak-teriak disuruh ngembaliin ijazah, teriak-teriak kewajiban siswa belum dibayar. Kita kan sudah memberikan kewajiban untuk rakyat Jawa Barat. Nah nanti kalau kurang-kurangnya kita bicara. Emang ijazah ditahan duit terus jadi lunas? Perlu Kalau nggak jadi dikoreksi nggak lunas. untuk masyarakat Jawa Barat. Udah dapat kucuran dana dari dana BOS, dari APBN juga. Jadi kalau masih ada yang kayak nyeleweng, bisa lah dilaporin. Bisa Pak ya? Bisa Ya, Bisa langsung banget. lapor gitu ya. bisa banget karena kan udah disuruh diakses ya, diakses umum gitu. Kan udah langsung diliatin semua kan ya. Udah bisa diakses. Jadi SMA ini dapatnya berapa gitu bosnya, SMA ini dapatnya berapa gitu. Itu udah bisa diakses gitu. Nanti kalau di SMA itu nggak ada perubahan, nggak ada sama sekali istilahnya, kalaupun ruang kelasnya itu roboh segala macam, itu uangnya dikemanain gitu kan istilahnya. Benar. Seperti itu. Makanya Kang Deddy mintanya linknya bisa diakses sama masyarakat umum. Keren sih. Benar. Sama itu lagi, tolong ya para siswa, adik-adik yang masih sekolah, jangan bohongin orang tua kalau udah dapat dana BOS. Oh itu memang dapat itu siswa-siswanya. Ya kan kadang dulu kan ada kan ya yang kayak keringanan buat SPP ataupun LKS itu kan diambilin dari dana BOS kan. Setiap siswa. Ada juga yang masih minta orang tua padahal udah dapat keringanan. Oh itu nggak hanya sekolahnya aja, jadi ke siswanya juga dapat gitu. Bener. Oh gitu. Jadi kan ada kan keringanan kayak tahun ini nggak bayar SPP berapa bulan gitu. Oh. Adalah. Apalagi yang mungkin dari keluarga yang menengah ke bawah mungkin masih dapat lah. Oh gitu. Ya kalau muridnya yang bandel kan kadang masih minta orang tuanya kan. Ini buat SPP bulan ini padahal udah ditanggung kan SPP bulan itu. Takutnya sih gitu. Apalagi ya orang tuanya udah maaf ya gaptek. Oh iya. Nggak tahu dikasih aja. Kasihan sih sebenarnya. Oke, mau dilanjut? Gas. Kelemahan dari birokrasi itu adalah kegiatan 5 tahun yang lalu dengan kegiatan ini sama, itu juga. Nah itu lihat kalau yang copy paste tidak memiliki implikasi untuk perubahan, jadi bisa digeser, gini loh, dirubah, tetapi tetap di situ juga bisa Pak. Tinggal outputnya yang disesuaikan. Outputnya yang disesuaikan, itu yang saya maksud. Misalnya gini.
di dinas perhubungan misalnya kan ada kegiatan sosialisasi ini banyak, ya kan? Digabungin, ganti sama PJU. Terangan jalan umum. Iya. Lampu-lampu umum jalan itu. Kemudian misalnya ya, di dinas mana lagi, BPMD misalnya, Badan Desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Oh, sosialisasi ini kepala desa dikumpul-kumpulin terus aja rapat-rapat. Hilangin, ganti dengan karya bakti TNI. Untuk TMMD membuka daerah terisolir. Jadi situ. Jalan baru. Jalan baru, satuin duitnya, blek jadi kegiatan. Itu kan sudah mengurangi beban dari 4 triliun. Betul, Pak. Jadi bisa diakumulasikan dari situ ya, Pak. Iya. Nah, kemudian di Dinas Informasi Komunikasi ABCD ganti klub dirubah menjadi misalnya membangun sistem jaringan komunikasi yang terintegrasi dengan Dinas Perhubungan, dengan Bina Marga, yang itu untuk layanan jalan, untuk lampu merahnya, untuk ini, traffic light, untuk ini, CCTV, ya kan? Kemudian common center perhubungan terintegrasi, kan bisa tuh duitnya ke situ jebret. Untuk layanan jalan juga itu sama dengan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor itu manfaatnya. Jadi infrastrukturnya makin lengkap. Iya, kemudian di situ dibikin IT tentang informasi lalu lintas. Hati-hati banget ya Orang Bapak mau ini kalau ngomong. kesini tinggal klik bagaimana keadaannya segala Takut macam salah di ucap Jawa ya. Barat. Pusat informasi lalu lintas, Tapi masih mending sih masih bisa ngomong. pusat informasi ke pariwisataan, kan sama. Pariwisataan kan lalu lintas. Para bapak Yang piknik kan pakai mobil, pakai motor, pakai pesawat, pakai Dia udah kapal. deg-degan sih sebenarnya. Kan diarahin aja. Dinas Lingkungan Hidup, gitu kan? Diarahkan untuk apa? Kegiatan satu aja. Gitu, daripada bikin kegiatan banyak, satu aja. Ada pabrik buang limbah ke sungai, kemudian pabrik itu digabungkan dalam satu ikatan yang namanya perjanjian kerjasama membangun IFAL komunal. IFAL komunal dibanguninlah oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Kemudian mereka setelah itu tinggal bayar ke Provinsi Jawa Barat, membayar sewa pengelolaan IFAL komunal. Selesai, Pak. Jadi dibuat menjadi yang butuh, tidak mesti digorok, nggak mesti digunting, nggak usah. Oh, saya, Pak. Digeser nomenklatur anggarannya dari belanja yang dianggap tidak penting menjadi belanja yang sangat penting. Ada nggak sih selain Kang Dedi, kayak spesies-spesies yang lain kenapa nggak muncul sih? Kang Dedi yang siapa, yang Bapak Lurah siapa? Pak Huhu. Poho, Nah. Kades Soho. Iya, bagus sih. Emang stylenya kayak gitu daripada yang terlihat rapi, agamis tapi korupsi. Nah, bener. Banyakan kan kayak gitu. Ini kita menunggu dedi yang lainnya ya Iya. di Indonesia itu. Ya, menunggu para pemimpin yang mungkin bisa apa ya, membuat masyarakat lebih percaya lah kepada kepemerintahan. Bener sih. Kan akhir-akhir ini kan apa ya, kayak down kan kepercayaan masyarakat pada pemerintah, lebih ke arah korupsinya yang banyak atau kasus-kasus yang mungkin ditutupin. Iya, benar banget. Oke, lanjut. Lanjut. Dinas Pendidikan ini koreksi kayak kemarin kan, TIK udah hapus dulu deh, bangun dulu sekarang. Yang paling utama ruang kelas baru. Habis ruang kelas baru ini kebanyakan, kalau 750 km baru jalan menuju sekolah. Jangan sampai ada siswa yang menuju sekolah, guru bergelantungan di salah gantung yang sudah hampir roboh. Ada, Pak? Atau dia berenang Ada di pasti sungai. ada. Masih. Oh, Atau ada. jalannya sangat Di buruk. ini di daerah Banten. Atau mereka tidak punya tapi akses bukan Jawa jalan Barat. sama sekali. Yang kayak Kan masih pendidikan juga. desa Tapi banget kan ya. mau gitu terjadi di Jawa Barat gitu. Berubah wilayah dari ketertinggalan layanan kesehatan, pendidikan, kemudian layanan ketenaga kerjaan. Ada yang masih pakai semuanya rakit? intinya cuma satu, Nyebrang jalan. sungainya Belum Sungai ada Citarum. kayak jembatan Karena hidup gitu ini ya. adalah perjalanan. Ada mungkin Dan jauh yang ya. paling Ada bahagia nanti itu adalah videonya. Hmm. dia langsung Jalannya mulai. ya kan, kita fokuskan untuk belanja yang lebih penting dulu gitu loh. Udah dihapus aja dulu. Kemudian juga kegiatan-kegiatan seremonial gubernur udahlah, nggak
Seremonial Jadi jangan gubernur. ada kejadian, misalnya gerakan menanam pohon, reboisasi dinas kehutanan provinsi Jawa Sering kita Barat. denger ya. Ya, sering Seremonialnya 500 juta. Buang-buang Nah, dana. seremonialnya nanam pohonnya 10 juta. 70 juta. Habis itu mati dimakan kambing. Ya. Jadi udahlah. Itu nggak kambingnya usah. Bapak. Itu fokuskan aja pada tujuan utama. Kalau menanam padi ya fokusnya nanam padinya, bukan upacara penanaman padinya. Jadi Bapak nggak begitu ini ya Pak, di peresmian Lolusi. Enggak, pakai motor sorangan, anggur peresmian gunting gitu apa susahnya sih? Ngerti nggak? Iya mas, paham. Dia kalau peresmian langsung pakai motor, langsung gunting pitanya udah selesai kan ya. Apa susahnya kita seremoni misalnya ngeresmiin sekolah, kan nggak usah pakai biaya, udah tinggal datang ke situ, Tanda ya tangan. kan? Mau gunting aja, nggak usah pasang tenda segala, datang ngobrol selesai udah, lebih enak. Simple dan gak buang dana sih. Atau seremonial, nanti peresmiannya digabungkan sama tetap di gedung Pakuan, seremonial aja itu via Zoom, oh seremonial selesai. Ini antara via Zoom dengan yang offline di hotel dan sebagainya itu juga menjadi pilihan. Begini, kan kita sudah teknologi digital, kita sudah punya Zoom meeting. Kalau sudah punya Zoom meeting, ngapain sering diundang dikumpulin? Kan kita sudah punya teknologi. Mending gak usah nanya pak, kasihan Cukup aku. Zoom. Beneran. Cukup Zoom berarti stay di kantor. Iya mana? iya aja udah. Perintah tinggal dilaksanakan. Ngapain harus kumpul lagi? Yang penting message terus. Kita ini memang bangsa kita ini boros ya pak. Ya WA ya disamperin pak. Itu bangsa kita ini boros. Ya Zoom meeting ya pertemuan. Kayak ke pacar gitu. Pacaran aja cukup video call. Kencan aja. Yang WA disamperin kalau ada yang Ya WA, ya disamperin. kepentingan, maksudnya kepentingan ya? Kepentingan atau ada yang ngadu gitu ya maksudnya? Kerjaan nggak? Kerjaan ini. Kerjaan di lingkungan dinasnya. Pak, misalkan ini jembatan mau roboh, gimana? Instruksi dari pimpinan. Ya Wah, udah. samperin gitu. Ya udah. Ini perbaiki. Udah gitu bukannya ini malah disamperin gitu istilahnya. Berarti nggak usah buat laporan dulu, ngajuin ke dinas ini, dinas ini kan nggak perlu ya? Nggak perlu. Enak lah kalau gitu. Bisa lewat video call sekarang. Biasanya suka kurang kena gitu Pak emosinya. Ya sudah, iya, tapi sekali-kali boleh Pak, karena manusia Indonesia ini adalah manusia berkumpul Pak. Manusia, wah Indonesia itu kalau nggak kumpul begini nggak asik. Tapi nggak apa-apa, tapi jangan menimbulkan biaya. Tidak menimbulkan biaya. Nah, gini deh, gini saya ada kasih tahu. Saya beberapa kali kan bikin acara di sini, ngundang bupati lah, ngundang itu orang makan, kan murah. Saya juga bisa bayar. Ini di Kan hotel nggak mahal. ada di rumahnya Pak Didi. Kan murah. Bikin ikan tinggal nyium. Goreng lauk pakai sambal. Apaan sih? Kan menjadi mahal ketika dibuat perencanaan. Iya. Bener Perencanaan bener. kegiatan, jumlah orang sekian, makannya nasi box 75.000 kali sekian, itu yang jadi mahal. Bikin begitu aja enak. Apakah kumpul di tempat saya tidak enak? Enak, gratis loh. Enak. Kan tidak pakai dana. Dia siap ngasih makan ya berarti, nggak usah pakai dana negara. Provinsi kan nggak bisa. Pakai duren yang Ya enak. durennya lebih enak. Pak, kalau Bapak mau masukin beli duren dalam belanja APBD, mau gimana Pak rumusannya Pak? Nggak ada makanya. Terus kemudian Bapak mau makan sama ikan goreng terus dirumusin menjadi proyek sambal hese nggak tau pakai APBD. Ese itu susah. Nah, liwat deh baru. Sulit. Termasuk pakai dinas ya Pak. Mau diakalin seperti apapun. Drop ya Pak. Iya nggak usah, udah kita Sambal ini mah nggak bisa pegawai ini sudah APBD. digaji. Bapak tunjangannya kurang lebih lah, hitungan saya 25 juta sebulan. Masa baju aja harus dibeliin sama negara? Memang Bapak anak yatim mau lebaran. Saya berikan contoh loh Pak. Mampus lu. Itu tunjangan apa Pak yang 20 juta? Per Iya, per bulan. yang kayak dinas-dinas gitu ya? Gajinya kan ada, gajinya 10 juta per bulan misalkan ya. Kepala Bapeda Kepala Bapeda ini ya? misalkan ini kepala Bapeda gajinya 10 juta atau 15 juta gitu. Per bulannya itu. Plus tunjangan operasional segala macamnya 25 juta. Jadi dapat bersihnya itu per bulannya 40 sampai 50 juta. Begitu. Tapi masih mau minta baju dinas. Nah, itu gitu dia kan makanya. maksudnya ya? Iya, makanya itu. Oh, iya.
Kasihan banget ya. Saya mau dilantik jadi gubernur, bajunya jahit sendiri, Pak. Untuk nanti Iya, Pak, saya nggak minta, enggak saya. Dan nggak usah diganti. alokasi anggaran ada. Saya nggak tahu. Nggak mau saya. Oh, dari- Nggak usah, nanti duit anggaran baju saya hapus. Masukin jadi pendapat, jadi belanja infrastruktur. Yang lain ya? Sepatu hapus, saya udah punya sepatu udah banyak. Dasi hapus, jas hapus, udah. Pokoknya saya gini deh. Selain gini nih, ini anggaran ini di anggaran rumah tangga gubernur ya. Hapus anggaran pakaian dinas gubernur. Gimana? Gimana? Hapus anggaran pakaian gubernur. Bukan malah memotong ya. Ini menghapus loh ya. Bukan nambahin ya. Bukan nambahin. Gimana ya nalarnya? Sulit sih. Sulit. Kalau emang dinalar pakai otak normal. Nggak ada jas, nggak ada jas, dasi, nggak ada dasi. sepatu. Nggak apa-apa sih dia ketuanya sih, bebas aja dia. Nggak jahit sendiri katanya. Iya. Dia mau jahit sendiri katanya. Pakaian gubernurnya itu. Yang lain kan dibeliin, dia mau jahit sendiri. Jahit sendiri nggak murah kok katanya. Cuma 100.000 kok jahit sendiri itu. Itu kalau bisa permanenin sih buat warga Jawa Barat, saran. Oke, lanjut ya. Iya. Kan ada Bu Gubernur, ada perjalanan luar negeri nggak? Ya, ada yang disiapkan, Pak. Hapus. Bapak nggak akan keluar negeri. Ngapain? Ngomong bahasa Inggris kan kita bisa, yang mah. Emang beneran Pak? Udah hapus. Kan? Emang beneran nggak bisa ngomong bahasa Inggris? Ya bisa, maksudnya tapi dia berlaga-laga bisa bahasa Inggris tuh nggak mau dia. Oh, soalnya Jadi emang dia keluar negeri dia nggak ngerti penting gitu. juga sih ya. Untuk apa gitu kan? Jawa Barat kan istilahnya. Masa harus ke luar negeri? Mau ngapain lagi gitu kan? Masalahnya kan udah dilihat di sini. Masalahnya jembatan rusak. Masa kita harus ke luar negeri? Harus solusi studi gitu. banding gitu istilahnya. Kan nggak perlu gitu kan? Sekarang kan zaman internet lagi ya. Di Jepang seperti apa sih jembatan? Ya udah itu tiru aja gitu kan, gampang. Ya kan? Iya benar. Nggak usah ke luar negeri, mau ngapain sih? Mau sidak. istilahnya mau kerja sama, nyari pekerjaan, lowongan kerja apa? Investor kan suruh aja ke sini. Kita bangun dulu di sini, bagusin dulu, rapiin, bersihin Jawa Barat. Setelah itu kan udahlah investor. Jadi investor datang, oh ya bersih ya, oh iya bagus ya, Cocok ya ini. cocok ya, investor. Pokoknya saya mau invest di sini kan gitu kan. Jadi ngapain gitu ke dinas-dinas luar negeri itu? Jadi nggak buang waktu, nggak buang biaya. Makanya dia bilangnya ngapain bahasa Inggris saya nggak bisa. Oh, Bukan- dia bukan merendah nggak bisa. untuk menampol. Ini gubernur-gubernur sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Gas. Perjalanan dinas dalam negerinya Oh, bentar nih ya. dikurangi, 50% dari dinas. potong 50%. Sesuai impres. Ke Kamboja Pak. Sesuai impres bukan 50% yang saya potong 50%. Perjalanan dalam negeri. Lumayan kan di gubernur gimana? Sekda guys yang besar wajahnya. Sekdanya harus sama saya. Oh, Sekdanya nggak usah macam-macam, harus sama saya. harus Gitu. satu aliran gitu ya. Makanya sekdanya sekarang mantap. Sama. Kan yang tidak boleh Satu suara. Satu aliran gitu ya. Kalau bisa Tidak naik. boleh hilang ya, Pak? Tidak boleh. Kalau bisa naik kalau gitu. Aduh. Cuma bagus ini. Kalau bisa naik kan ininya sudah banyak dikurangi. TPP itu untuk pegawai Apa itu? pendapatan, tunjangan segala macam itu. Oh. Kalau bisa dinaikin Oh. biar nggak macam-macam. Iya. Harusnya dinaikin karena kan udah banyak yang dipotong dari biaya dinas segala macam itu. Nah itu terus dari pendapatan segala macam digeser, yang nggak penting dialokasikan ke yang penting. Nah kan banyak sisa-sisanya nih, itu yang ini bukan ditabungkan atau dipotong atau dibuang segala macam itu, tapi itu yang dialokasikan buat pendapatan pegawai. Jadi memotivasi pegawainya. Jadi iya. gaji-gajinya dinaikin biar
ya bagus kerjanya lah istilahnya, biar nggak macam-macam. Iya, juga mau minimalisir korupsi juga Nah sih. itu Kalau emang udah ngerasa cukup kan ngapain kan korupsi. makanya senang mereka. Dari situ ya Pak? Ya iya dong, saya katakan kan sudah mengefisienkan anggaran 4 triliun. Siap. Kalau mengefisienkan anggaran 4 triliun misalnya diambil 200 miliar untuk kesejahteraan pegawai, nggak ada problem Pak. 29 buat Kan efisien. pegawai. Ya. Senang dia. Jadi Kan sudah efisien 4 triliun. Pas triliun, saya Udah minta 200 untung miliar untuk 4 kesejahteraan triliun. pegawai, nggak ada problem. Hemat lah maksudnya, hemat 4 triliun. Pemilu menghabiskan dana 800 miliar, tapi begitu belum saya jabat sudah mengefisienkan 4 triliun, saya sudah memberikan kontribusi pada negara sebesar 3,2 triliun sampaikan kontribusi. Mohon bukan haleluya, kalau tidak saya mimpin hilang itu 4 triliun. 15. Ah, dibuat apa itu Pak kali lagi Pak? Apa kok enggak setuju guys? Pasti gitu betul Pak. kitanya kewalahan Pak. Jadi kita tuh siap. Anggaran baju dinas tunda hapus. Kan lumayan tuh kumpulin. Suka nyimpen di dinas itu tuh baju olahraga segala macam. Tiap kegiatan itu ayo anggaran baju olahraga. Makanya training kepala dinas lupa udah bisa neng emang nyaho seragam iya udah hapus dulu, sudah beli baju sendiri sekarang. Kaosnya juga bagus. Kaosnya nggak usah seragam, kaosnya pakai rumah aja pakai. Atau kalaupun harus seragam nyen kaos cepek, masa duit cepek itu bukan sih pegawai? Bikin kaos cepek aja Kan, udah jadi. bikin kaos cepek 100.000 kalau kegiatan. 100.000. Wah, masa bapak cepek tidak punya. Masa bapak 100.000 Masa nggak punya? begini logikanya, kita bisa iuran untuk anak kita beli seragam di TK, di SD, di SMP, di SMA. Kita nih, masa bapak anak olahraga seragam di kantor kudu dianggarkeun? Masih aya budakna bisa. Jangan sakol. Ini para pegawai ini di Indonesia itu yang saya pernah jadi bupati, problemnya selalu itu. Dia punya duit itu dari tempat kerjanya, dari meja kerjanya, gitu kan? Tapi meja kerjana pepes, can aya APBD ngaganti kaca, can diganti tak pegawai. Mejanya udah pecah, udah rusak juga nggak diganti Iya. kalau nggak ada anggaran. Punya laptop untuk kerja, ya kan? Anak nama dipambalikan laptop tuh 15 juta ke kuliah. Laptop mana nama can aya ti anggaran negara beli laptop tuh diganti. Salah itu. Buat anak 15 juta Jangan laptop dulu ada, beli laptop beliin, anak, buat beli kerja. laptop punya kerja kita sendiri, dulu. Karena laptopnya laptop punya nunggu kita anggaran. menghasilkan Anggaran. duit untuk beli laptop anak. Jadi kalau ingin punya telur, maka bukan telurnya yang kita puja, ayamnya yang kita puja. Nyamnya kita curi. Ayam lintung kayak logan Pak. Waduh. Logan kan? Ayamnya gebuk Iya, nanti sama dari dulu. telurnya banyak. Oh, Kursi yang paling iya, bagus iya. itu adalah kursi di ruang kerja saya. Itu dari dulu Pak. Dibanding dengan kursi di rumah. Kenapa? Karena kursi yang paling bagus di ruang kerja itu menghasilkan kursi di rumah. Anaknya di rumah ya. Iya dong. Yang harus kita puja itu adalah ruang kerja kita. Dari situ. Karena rezeki kita dari situ. Jangan rumahnya bagus, kantornya jelek. Jangan. Kantor harus lebih bagus dibanding rumah. Ya kan, tempat kerja itu harus lebih bagus daripada di rumah gitu. Korek Pak, nyalain sendiri Pak. Nyalain sendiri Pak. Udah terang Pak itu Pak. Ampun. Ada orang pola pikirnya kayak gitu. Aku bilang aneh. Tapi kok bagus. Bagus ya. Maksudnya aneh nggak sama kayak pikiran orang-orang normal lah. Bener nggak? Kalau orang-orang normal ya udahlah. Kalau nggak ada anggaran ya udah Nggak kerja gitu. Oh, benar. Itulah Indonesia sebelumnya. Sekarang Indonesia ke depan itu udah mulai tercerahkan lah ya. Benar. Jadi masyarakat tuh tahu anggarannya sekian. Oh, ternyata tunjangan karyawan pegawai negeri itu per bulannya sekitaran rata-rata ya 25 juta ya, dari 15 juta mungkin sampai 25 juta gitu ya. Kepalanya 25 juta, terus anggotanya 15 juta gitu. Itu bersih itu per bulannya plus gaji
pokok gitu, gaji pokoknya 10 juta atau 5 juta gitu. Iya. Kalau 5 juta sih nggak mungkin ya, lebih lah ya, 8 juta lah, ya, mungkin 8 juta tambah 15 juta gitu untuk anggota ini ya. patang. Iya, udah 20 sekian juta gitu per bulan, makanya ya gemuk-gemuk. Iya, tapi kan harus sesuai dengan kerjanya gitu. Makanya ini kalau ini dinaikin gajinya sama Kang Deddy, tapi ya efisiensi anggaran itu untuk publik gitu. Khusus tujuannya itu nggak boleh kesana kesini gitu, bolak-belok tuh nggak boleh. Itu maksudnya Kang Deddy itu. Yang nggak penting nggak usah hapus. Yang penting aja, yang fokus aja buat ini pendidikan, jalan ke sekolah. Jangan sampai ya terjadilah gitu ya, yang mau ke sekolah naik jembatannya jembatan gantung yang udah roboh, jadi pada gelantungan tuh kan gitu kan, kasihan banget kan gitu. Begitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan harusnya. Bener sih. Oh ya Pak Deddy, tolong Pak itu guru honorer Pak dinaikin Pak honornya, kasihan. Nah itu harus. Itu harus sih Pak ya. Kasihan beneran. Kasihan banget ya, kasihan banget ya. Ada ya zaman sekarang masih ada yang mau bekerja dengan ikhlas dengan gaji 100-200 ribu ya. Iya per bulan. Ada yang 200 ribu per bulan. Itu pun dirapel 3 bulan sekali baru gajian. Kasihan banget ya. Nah makanya yang dari bos itu kan sampai 2,3 triliun ya per tahunnya itu. Kuturin aja ke guru honorer nggak apa-apa Pak itu Pak. Masa 2,3 triliun ya? Murid pun juga ikhlas mungkin. Honornya itu. Iya. Ya istilahnya kan potong aja kan dari misalkan satu sekolahan dapat 500 atau 50 miliar gitu kan. Iya, mungkin ya 2 miliaran lah ya per sekolahan itu. 500 jutanya gitu ya, 5% atau 10%-nya 500 jutanya itu buat guru honorer gitu. Jangan dimakan sendiri Pak kepala sekolah. Jadi sejahtera juga kan. Kasihan sih beneran. Keren sih ini Kang Deddy itu, keren. Dari anggaran aja udah ya berdecak kagum lah istilahnya kita ya. Jadi tahu lah kita. Ternyata anggaran segede gini ya. Iya. Kita pun kalau jadi guru honorer mungkin nggak mau Pak ya. Iya ya benar. Kalau mau udah gak ikhlas banget udah gak mau kayaknya itu. Beneran. Oke. Itu dari kita, reaksi dari kita. Ternyata gede banget ya anggaran-anggarannya yang udah dipotong, udah dialokasikan sama Kang Deddy ini ya. Keren banget untuk kepentingan halayak ramai ya, masyarakat umum lah istilahnya, rakyat sendiri. Enak ya, dapat praktis ya. Iya. Dapat instan, maksudnya pemimpin yang bagus langsung instan. Nggak perlu pakai data-data segala macam gitu. Ngomong aja berapa? Oh ini kurang, nggak usah. Oh Pak Deddy ini maju tanpa partai atau gimana? Maju jadi gubernur tanpa partai atau gimana? Iya pakai partai ini Gerindra. Tapi dia nggak punya tim sukses. Oh iya paham. Ya kan? Jadi ya tim suksesnya ini pegawai negeri sekarang. Maksudnya kan yang pas kerjanya gitu. Pas kampanye nggak punya tim sukses, nggak ada relawan gitu. Jadi kan dia nggak punya utang budi untuk setelah tim sukses kan biasanya kan saya pengen kerja di sini, saya pengen jabatan ini, saya pengen uang ini itu kan, saya pengen proyek ini itu kan. Jadi dia nggak ada tuh. Jadi bebas-bebas aja mau ngomong apa aja dia gitu. Karena alasannya itu, kenapa saya harus pakai tim sukses, sedangkan nanti kalau saya jadi gubernur, nanti pegawai saya kan yang akan kerja buat saya dan buat rakyat gitu. Ngapain saya pakai tim sukses? Dia aja udah sukses Pak ya. Oke, itulah reaksi dari kita ya. Nah, mungkin kalau ada yang kurang berkenan silahkan tambahkan di kolom komentar. Langsung ada aja hujat kami ya. Hujat kami nggak apa-apa. Kritik dan saran kami perlukan, asal jangan hinaan. Oh iya. Sebelumnya saya dari Jawa Barat dan teman saya ini dari Jawa Timur. Beda provinsi. Jadi tapi pandangan kami sama. pandangan kami kan
ini bisa aja gitu kan. Kalau saya kan pasti orang Jawa Barat, pastilah pro sama Kang Deddy. Kan ini teman saya dari Jawa Timur. Belum tentu pro sama Kang Deddy gitu kan. Kan dia punya gubernurnya sendiri gitu. Cuma kalau lihat seperti ini mungkin, atau lihat video ini mungkin ada sesuatu hal yang bisa merubah. Benar-benar. Nah, Tapi kalau ada yang bagus, kenapa nggak harus kita dukung nah sih? itu di Indonesia tuh harus kita dukung yang bagus tuh. Oke? Jangan malah iri. Kadang kan udah iri, nggak bisa nyaingin, cuma ngejelek-jelekin Komennya aja. negatif ya. Manjing emang. Oke, sampai di sini ya. Yuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.